boleh mempersembahkan diri kita, terutama tubuh kita dan hidup kita buat Tuhan gitu. Jadi teman-teman, kita kita mulai angkat satu pujian yang berjudul Ku Hidup Bagimu. Di sini aku meminta untuk off cam teman-teman, maaf karena aku pakai satu device jadi agak susah. Jadi mohon pengertiannya, aku bakal nyanyi sambil off cam. Aku bakal pandu kita. Yesus, kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan kasih-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, tanya buat materi dipersilakan buat Kak Yudin. Ya, selamat siang, selamat sore semua. Ya, sore hari ini kita akan bicara soal arti hidup, ya. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau siang hari ini sebenarnya kami punya
ataupun kami bisa melakukan banyak hal selain kami bersekutu, tetapi kami memilih untuk mengadakan persekutuan. Biarlah waktu yang kami sediakan, kerinduan yang kami miliki, usaha yang kami lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Kami rindu supaya segala yang kami lakukan pada sore hari ini boleh membawa berkat bagi kami. Untuk itu, kuduskan kami masing-masing, sucikan kami dari seluruh pelanggaran yang kami sudah lakukan. Kini Tuhan mengampuni kami, agar firman yang akan kami baca, kami selidiki secara bersama-sama, itu tidak terhalang, sehingga kami mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, khususnya sebagai mahasiswa Kristen. Kami rindu agar waktu yang kami persembahkan itu berkenan kepada Engkau. Demikian pula hidup kami berkenan kepada Engkau, sehingga Engkau secara pribadi menyapa kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus di tengah-tengah kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, saya akan share screen dan ada supaya tidak macet-macet gitu ya, karena ini kadang internetnya nggak bagus juga. Jadi saya akan matikan kamera, tapi kita akan melihat materi itu dengan baik ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Ya, kita akan bicara masalah arti hidup ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa poin atau beberapa hal yang orang-orang itu pikirkan gitu ya. Ada orang yang mengatakan the meaning of life is discover the meaning of life itself. Jadi ya mencari arti hidup itu sendiri, itu artinya hidup gitu. Tapi ada juga orang dunia menganggap bahwa the meaning of life is to give life a meaning. Jadi memberikan arti di dalam kehidupan itu akan membuat hidup kita berarti begitu. Nah, suatu kali David Simon itu dia sedang ada di coffee shop gitu ya. Dia ini memang penulis ya gitu. Tapi waktu itu dia pengen nulis tapi nggak bisa gitu. Terus akhirnya dia melemparkan sebuah pertanyaan gitu. Apa arti hidup gitu ya. Dan dia mendapatkan jawaban dari banyak orang lewat apa yang dia tanyakan itu gitu. Ada sih jawaban yang baik gitu. Tapi ada juga jawaban-jawaban yang konyol gitu ya. Kalau kita lihat di samping kiri itu dia bisa ada orang yang mengatakan bahwa the greasy, not glue gitu ya, yang jawab begitu. Terus ada yang jawab juga secara filosofis itu dia katakan there is no point to live ya, and that is exactly what makes it so special gitu. Ada juga yang tiba-tiba ngomong me I'm going snowboarding ya. Jadi kalau dia pergi ke snowboarding berarti itu mungkin musim dingin ya. Jadi itu artinya hidup kalau dia bisa pergi bermain ski gitu. Nah, waktu saya buka web gitu ya, saya menemukan satu pertanyaan ini juga gitu. What is the meaning of life? Is there a purpose gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan dari Chuck Switch dan ternyata memang banyak orang mempertanyakan arti hidup gitu. Entah itu orang Kristen ataupun tidak. Nah, kalau yang ujung ini ada artikelnya ya, tapi dia Muslim gitu ya. Jadi ada artikel dia ada seorang Muslim. Nah, mari kita melihat apa yang akan kita bicarakan, tetapi untuk melanjutkan, mari kita menjawab dulu ya, what is the meaning of life gitu. Nah, teman-teman bisa membuka di mentimeter.com gitu ya. Terus kemudian
pakai kode ini 8218533 ya. Silakan untuk menjawab apa arti hidup ini ya. Sementara saya akan stop sharing gitu ya. Saya akan coba melihat dan sharingkan hasilnya dari Mentimeter. Ya, silakan untuk ke kode itu 8218533. Menurutmu apa arti hidup? Dijawab ya adik-adik ya. Oke, memuliakan Allah, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat. Sudahkah? Ada lagi yang lain? Oke. Ya, bermakna, jika hidup itu bermakna. Masih ada? Ya, masih ada, Kak. Baru 2 orang yang jawab. Oke. Melayani Allah. Oke, kalau dia berdampak menjadi berkat. Ya, masih 5 orang. Silakan. Tadi kita kalau nggak salah lebih dari 15 ya. Melaksanakan panggilan. Oke. Tujuh. Yuk, apa aja yang terpikir nggak apa-apa ditulis saja. Iya. Ya, sementara yang paling banyak itu ya menjadi saksi Kristus. Oke, menjadi garam dan terang. Berdampak bagi orang lain. Dampak positif. Oke, kasih. 14, masih ada yang tertinggalkah? Atau sudah semua? Oke, terima kasih. Nah, kita lihat itu ya. Jadi yang paling banyak itu masih memuliakan Allah ya. Memuliakan Allah itu ada di Roma ya. Jadi kita tahu bahwa hidup itu untuk memuliakan Allah. Nah, waktu kita memuliakan Allah itu berarti kita baru bisa memuliakan Allah itu kalau kita menjadi berkat, itu jawaban banyak juga, menjadi saksi itu juga banyak ya, ataupun menjadi garam dan terang ya, berdampak bagi orang lain, kesempatan untuk melakukan sesuatu ya apa gitu ya, kalau dilihat di situ sesuatu yang positif gitu ya, melayani Allah. Iya, tidak tahu kapan akhir daripada sebuah cerita gitu ya. Oke, ya terima kasih untuk itu semua. Itu menurut kita jadi ada 17 orang yang menjawab itu dan paling banyak jawabannya di memuliakan Allah. Terima kasih. Nah, kita akan kembali ke Zoom.
untuk melihat. Ya, saya akan share screen kembali. Ya. Kalau kita lihat dari Yesaya 22 ayat 13 gitu ya. Karena kita ini orangnya nggak banyak ya. Jadi mungkin kita bisa membawa Alkitab kita, terus kita terlibat gitu ya di dalam membaca beberapa ayat. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Tetapi lihat di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi kalau kita lihat bagian ini, kita menemukan ada orang yang menganggap bahwa arti daripada hidup itu adalah makan dan minum dan bersenang-senang. Karena apa? Karena besoknya dia akan mati begitu. Ya. Nah, kalau kita melihat pengkhotbah, ya pengkhotbah itu juga mempunyai catatan yang sama. Ya. Pengkhotbah itu mengatakan di pasal yang kelima ayat yang ke-17, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah kebahagiaannya. Ya, jadi kita tahu bahwa dua bagian ayat ini bahkan memperlihatkan itu sebuah kecenderungan daripada manusia, yaitu menikmati kehidupan yang disediakan. Nah, kalau kita lihat dari Lukas 16 ayat 16 sampai 19, ini cerita tentang orang kaya ya yang kemudian memupuk atau kemudian menumpuk ya hasil panen dia, kemudian dia memperluas ladangnya, tetapi akhirnya orang ini mati juga begitu. Ya, itu satu cerita yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Inilah sebuah perumpamaan yang dia tuliskan untuk menjawab sebuah pergumulan, ya. Orang kaya, tanahnya berlimpah, hasilnya, lalu ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Kemudian dia katakan, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, timbunan untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya. Jadi baik dari Yesaya, pengkhotbah maupun Lukas itu ditemukan di dalam catatan Alkitab orang yang punya filosofi hidup yang demikian, gitu ya. Nah, mirisnya di ayat 20 itu dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, ya disebut sebagai orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nantinya. Nah, jadi kita lihat di bagian ini Yesus mengatakan bahwa jikalau seseorang tidak kaya di hadapan Allah, ya itu buat apa begitu? Ya, ini pendapat Yesus. Nah, ini dia menyebutnya tokoh ini disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Nah, ternyata kalau kita lihat di bagian Alkitab yang lain, kita menemukan bahwa sesungguhnya Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Ya, kalau di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dia mengatakan, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini
Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi memang disuruh menikmati apa yang bisa dilihat oleh mata itu baik gitu ya. Apa yang dianggap hati itu menyenangkan gitu. Untuk bisa bersuka cita gitu. Tetapi ternyata pengkhotbah mengatakan bahwa semuanya itu akan dicatat oleh Allah gitu. Karena Allah melihat gitu ya. Karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi keyakinan orang percaya adalah bahwa kita semua akan masuk dalam satu pengadilan Allah nantinya. Entah itu baik, entah itu buruk yang kita lakukan, kita akan diadili di sana. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 itu mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Ya, itu meneguhkan apa yang dikatakan oleh pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Menarik sekali bahwa pengadilan bagi orang percaya itu berlaku. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa lolos daripada pengadilan itu? Ya, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 itu dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi pengkhotbah sendiri mengatakan, ayo ingat kepada Allah gitu ya. Ayo ingat kepada Sang Pencipta. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, ayat 13 sampai yang ke-14 gitu ya. Ini terjemahan American Standard bagus sekali. This is the end of matter, all have been heard, fear God, and keep his command, for this is the whole duty of man. Yeah. For God will bring every work into judgment, with every hidden things, whether is it good or whether it be evil. Jadi kalau kita lihat benar ya yang dikatakan oleh 2 Korintus tadi, bahwa memang akan ada pengadilan Allah gitu. Tetapi kalau seseorang melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah ya, maka pengadilan yang dilakukan bagi dia itu pasti akan ditemukan hal-hal yang baik. Ya. This is the end of matter. All had been heard, fear God. Ya. Jadi orang yang takut akan Allah itu and keep His command, memegang perannya, for this is the whole duty of man. Jadi bagi orang-orang yang memang melakukan kehendak Allah yang menjadi tanggung jawabnya gitu ya, maka pada waktu hari judgment, hari penghakiman itu dia akan mendapati pengadilan Allah melihat banyak hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau di dalam ayat ini kita melihat bahwa mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan itu adalah menjadi tanggung jawab manusia ya di dalam kehidupannya. Nah, kalau begitu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia? Nah, kita lihat yang pertama itu kita perlu mengerti tujuan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya itu apa. Ya. Nah, ternyata kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, ya, Allah memberkati mereka dan mengatakan kepada mereka, manusia, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Jadi dari sini kita menemukan 2 mandat, yaitu mandat beranak cucu, ya, dan bumi. Itu sebabnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, begitu manusia diciptakan oleh Allah, maka Allah segera meletakkan mereka di Taman Eden, ya, untuk mengusahakan taman itu, sehingga dia dengan jelas memerintahkan kepada
manusia itu untuk mengusahakan apa yang Allah sediakan. Ya. Jadi ini merupakan mandat budaya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sejarah Alkitab, kalau kita mendengarkan nih, kalau sekarang tuh mendengarkan gitu ya, sejarah Alkitab itu, maka kita menemukan 7 rangkaian peristiwa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia, ya di pasal yang pertama dan kedua, kemudian kita menemukan manusia itu memberontak, ya itu ada di pasal yang ketiga, ada rebellion, jadi manusia itu memberontak kepada Allah. Sampai beberapa pasal 6 kita juga menemukan pemberontakan manusia yang mendirikan menara, ya. Kemudian Allah mulai mengacaukan manusia itu. Nah, tanda panah ini itu adalah kehidupan umat Allah. Ya, di dalam masa Perjanjian Lama sebelum Kristus, kemudian cerita tentang kehadiran Kristus yang menyelamatkan, kemudian ada cerita tentang umat Perjanjian Baru, ya, kemudian ada cerita tentang penghakiman, dan yang terakhir ada cerita tentang langit dan bumi yang baru yang disediakan oleh Allah setelah ya Kristus datang yang kedua kalinya. Final judgment itu adalah waktu Kristus datang yang kedua kalinya. Nah, adik-adik kalau kita lihat ini, maka kita terhisap di mana? Kita terhisap di cerita yang kelima sebenarnya. Jadi dari kedatangan Kristus yang bentuknya salib itu, gitu ya, sampai kepada kedatangannya itu umat Perjanjian Baru, termasuk kita ada di dalamnya. Ya. Jadi kita menemukan di sini, ya. Jadi umat Allah setelah Kristus, lalu ada penghakiman, di sinilah letak kita hidup, ya, umat Allah setelah Kristus. Ya, nah, 7 babak cerita Alkitab ini perlu kita ketahui dengan baik supaya kita bisa ngerti gitu ya. Tetapi saya tidak akan menceritakan semuanya karena kita sedang membicarakan arti daripada hidup kita. Nah, arti hidup kita itu sekarang ada di umat Allah ini. Ya, setelah Kristus kita terhisapkan di bagian ini. Ya. Jadi kalau demikian, sebetulnya kita tahu bahwa mandat yang diberikan kepada manusia itu sedang berlangsung. Ya. Mandat ini adalah mandat untuk mengembangkan peradaban. Itu cerita di dalam Alkitab yang sangat jelas yang diberitahukan kepada kita. Ya. Nah, kalau demikian kita berpikir dong, gitu ya, Allah itu masih bekerja sampai sekarang, ya, bersama-sama dengan kita. Kalau di cerita penciptaan memang Allah bekerja sendiri. Allah menciptakan sendiri. Tetapi sekarang Allah bekerja bersama-sama dengan manusia. Nah, dunia ciptaannya itu yang diciptakan di 7 hari di 6 hari yang diceritakan di dalam kitab Kejadian itu bukan sebuah produk akhir yang statis gitu ya. Melainkan sesuatu yang terus berkembang. Ya, jadi kalau kita lihat Adam dan Hawa hanya berdua itu diciptakan, kemudian karena ada perintah untuk melahirkan, ya beranak cucu, maka dilahirkannya lah Kain, Habel dan seterusnya. Ya, jadi produk yang diciptakan di dalam Kejadian itu bukan produk akhir, tapi produk awal yang ternyata terus berkembang, gitu ya. Tetapi ini akan beda dengan teori evolusi. Ya. Nah, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah itu ternyata punya tugas di dalam mengembangkan peradaban secara sosial dan budaya. Jadi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, manusia diminta untuk menguasai alam, ya. Kemudian manusia ditempatkan di Taman Eden di pasal yang kedua ayat yang ke-15, itu adalah untuk mengembangkan peradaban. Itu sebabnya
segala kemampuan yang diberikan oleh Allah itu bisa terus berkembang sampai sekarang yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Ya, kita bisa berdialog begini lewat virtual. Kita bisa menjangkau sampai ke ujung dunia melalui internet. Ya, ini adalah produk yang terus berkembang, peradaban yang terus berkembang. Dari yang tadinya cuman makan dengan dia menangkap hewan begitu ya, menangkap ikan di laut, kemudian ayam dan sebagainya, ataupun bahkan memelihara begitu ya. Tapi sekarang sudah ada makanan yang siap saji, yang bahkan di dalam kondisi pandemi ini nggak ketinggalan, kita nggak usah keluar dari rumah, itu kita sudah bisa makan begitu. Ya, kita nggak punya kompor, kita bisa makan gitu. Asal yang penting kita punya handphone dan punya uang, gitu ya. Bisa pakai semua aplikasi itu untuk bisa beli makanan dan makanan bisa tiba di depan pintu rumah kita, gitu. Ya, nah inilah pengembangan peradaban yang terus berlangsung, yang di mana Allah campur tangan di dalamnya. Ya. Nah, kalau demikian, kita bisa melihat bahwa hukum ciptaan ini adalah merupakan kedaulatan Allah atas ciptaan. Ya. Jadi Allah merancangkan bagi dunia dan kehidupan manusia sejak mula. Ya, itu merupakan sebuah ciptaan atau sebuah cetak biru kehidupan. Ya. Kemudian itu Allah menata semuanya. Hari pertama dia menciptakan apa, hari kedua, ketiga, sampai ke hari yang ke-6, itu adalah dia sedang membuat satu struktur ciptaan itu. Ya, kalau sekarang adik-adik di kampus bisa masuk ke lab, bisa uji sesuatu gitu ya. Itu karena Allah memberikan satu struktur gitu ya terhadap tatanan ciptaan ini gitu. Ya, kalau alkohol kena api itu dia menyala begitu, bahkan bisa membakar tanpa terlihat gitu. Ya, itu kita melihat demikian. Jadi sebetulnya rancangan Allah, manifestasi kedaulatan Allah atas ciptaan itu gitu ya, itu mencakup hukum fisik atau hukum alam, termasuk misalnya gravitasi. Kita nggak bisa membayangkan gitu ya, bagaimana kita akan berjalan dengan baik gitu. Kalau sekarang sudah manusia itu bisa dikirim ke luar angkasa yang nggak ada gravitasinya, ya kita bisa melihat perbedaannya begitu. Jadi Allah membuat ciptaan itu di dalam sebuah kedaulatannya, dan seluruh ciptaan ini memperlihatkan kedaulatannya. Ya. Nah, termasuk di dalamnya Allah membuat struktur atau tatanan norma-norma sosial. Misalnya, sejak di dalam kejadian itu udah ada dia menyatakan ya kalau laki-laki itu meninggalkan keluarganya dan bersatu dengan wanita begitu, ya dengan perempuan. Nah, jadi kita melihat bahwa tatanan sosial awal itu adalah institusi yang paling tua, itu adalah institusi pernikahan. Ya, sebelum ada yang lain itu ada institusi pernikahan, sebelum ada pengadilan, sebelum ada sekolah dan lain-lainnya. Kalau kita melihat peradaban persekolahan di dalam Alkitab itu, perkuliahan itu ada di kitab Daniel. Ya, kita melihat peradaban terus berkembang di dalam Alkitab itu begitu nyata begitu. Ya. Nah, di dalam bentuknya gitu kita melihat secara umum hukum ciptaan itu secara umum itu diintisarikan dalam 10 hukum Allah ataupun hukum Taurat, ya, yaitu tentang kasih. Di dalam Matius 22, 37 sampai 39 itu intisari daripada hukum Taurat. Itu secara umum. Nah, apakah kasih ini dikenal secara umum oleh masyarakat yang non-Kristen? Iya. Ya. Kenal, mereka akan hukum kasih itu. Mereka tahu yang artinya kasih. Mereka tahu yang artinya menghormati Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi ini bentuk tatanan yang Allah buat secara umum. Tetapi juga Allah membuat tatanan struktur tatanan ini yang secara spesifik. Misalnya bagi orang percaya.
Di umat perjanjian lama itu ada tahun Yobel, ada pelaksanaan Sabat, dan seterusnya. Di masa perjanjian baru, Yesus memberikan tatanan juga, gitu ya. Tidak lagi menggunakan tatanan perjanjian lama, kalau mencuri tangannya dipotong, begitu enggak. Tetapi Yesus memberikan satu tatanan sosial yang mengatakan kasihilah musuhmu, ya. Jadi kita melihat pelaksanaan tatanan sosial ini, gitu ya, baik secara umum maupun secara spesifik, itu disediakan oleh Allah sebagai satu bukti manifestasi daripada kedaulatannya. Jadi itu yang membuat alam ciptaan yang dia ciptakan sejak pertama kali sampai sekarang, gitu ya, Allah terlibat di dalamnya, itu semua ada di dalam keteraturan sebagai satu manifestasi daripada kedaulatan Allah. Nah, kalau demikian bagaimana, gitu ya? Bagaimana kita juga bisa terlibat di dalam hal itu? Allah sudah mengatur semuanya itu, ya. Lalu kita ini tadi dikatakan diminta untuk terlibat di dalamnya karena ada mandat budaya tadi, ya. Nah, untuk melakukannya tentunya karena kita punya tatanan, maka kita sangat perlu untuk mengetahui gagasan Allah, ya. Jadi apa sih yang menjadi gagasan Allah bagi manusia? Sehingga kita bisa tahu nih arti hidup kita, gitu. Ya. Nah, mari kita melihat Allah menggunakan hikmat ilahi sebagai standar dalam membuat tatanan semesta. Ya. Kalau kita lihat di dalam Amsal, gitu ya, baik itu Amsal 1 maupun Amsal 8, ya, itu memperlihatkan, tapi saya mau membacakan yang pendek, gitu ya. Amsal 8, 22-23, Tuhan menciptakan aku pada mulanya jauh sebelum yang lain dilakukannya. Aku telah dibentuk pada masa lampau sebelum dunia itu diciptakan. Jadi sebetulnya hikmat ilahi ini, perkataan Allah ini, itu dipakai oleh Allah menjadi sebuah standar di dalam dia membuat tatanan semesta yang tadi kita lihat, ya, yang kita bicarakan sebelumnya. Ada hukum gravitasi, ada hukum berkeluarga, pernikahan, begitu ya. Jadi Allah menggunakan apa? Allah menggunakan firman-Nya, Allah menggunakan hikmat, gitu ya. Tetapi ternyata Allah juga menyatakan dirinya. Kalau kita mau melihat di dalam kalau kita mau melihat di dalam Mazmur, ya, itu kita bisa menemukan begitu. Ya, bagaimana Allah menceritakan di dalam Mazmur tentang Dia menciptakan segala sesuatunya. Ya, coba minta seseorang membaca Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Indah sekali Mazmur itu. Silakan. Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Mazmur 19. Oh. Ya, silakan. Oke, Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Terus, satu lagi, Dek. Gema mereka. Iya, saya ngambil yang bahasa Inggris ya. Tetapi, yuk lanjut, 5. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Iya, jadi kalau kita lihat itu ternyata ciptaan itu menggemakan sesuatu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pagi, gitu ya. Pagi itu kalau kita mendengar suara burung, itu udah pagi begitu. Ya, kalau sekarang memang ada anomali lah ya. Tengah malam ada ayam berkokok, itu ada jam 12 malam gitu. Kalau saya masih lembur tuh sudah ada ayam berkokok gitu. Tapi kalau kita mendengar kicauan burung, di rumah saya masih bisa dengar ya, kicauan burung itu, kita menemukan kalau burung itu udah berkicau tuh sudah jam-jam setengah 5, jam 5 gitu ya. Jadi sudah ada sedikit terang-terangnya gitu. Nah, itu burung mulai berkicau ya. Jadi tanpa ada
tanpa ada yang memerintah begitu ya. Tapi itu ada sesuatu yang terjadi. Ya. Nah, ternyata firman Tuhan waktu menciptakan memang seperti itu gitu. Jadi Allah punya gagasan bahwa manusia itu seharusnya hidup berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu gagasan Allah. Nah, kalau kita lihat Kolose 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10 ya, dikatakan sejak kami mendengar kabar tentang keadaanmu, kami terus mendoakan kamu, kami mendoakan ini untuk kamu supaya kamu tahu dengan jelas tentang kehendak Allah, ya. Nah, jadi tentang kehendak Allah itu yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya orang itu mengerti, jemaat itu mengerti. Supaya dengan pengetahuan itu kamu juga mempunyai hikmat dan pengertian dalam hal-hal rohani. Supaya kamu dapat hidup dengan cara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, yang selalu berkenan baginya, supaya pengetahuanmu akan Allah terus bertumbuh dan menghasilkan segala macam pekerjaan yang baik. Ya. Ini saya baca dari PMG, jadi kita melihat bahwa sebetulnya Allah melalui gagasan-gagasan di dalam firman-Nya, ya, kehendak Allah itu dinyatakan secara jelas supaya kita tahu gitu mana yang yes dan mana yang no, ya, agar kita ngerti maknanya bagi kehidupan itu seperti apa. Gitu. Nah, memang setelah kejatuhan manusia, ya, orang makin susah untuk mengerti gagasan Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari pasal 3, kejatuhan manusia itu mulai daripada kejatuhan Adam, maka ternyata seluruh ciptaan itu tersentuh oleh dosa. Enggak ada satupun daripada ciptaan Allah itu yang tidak tersentuh oleh dosa. Ya. Kita ngomong aja teknologi gitu ya. Teknologi ya tersentuh dosa juga gitu. Kita baru-baru saja mendengarkan bagaimana orang Indonesia di Surabaya itu bisa membobol akun daripada dinas sosialnya Amerika gitu ya, yang menyebabkan uang daripada kesejahteraan sosial itu mengalir kepada dia. Ya, itu kita melihat teknologi. Nah, apakah kita melihat seni juga? Ya hancur juga ya. Seninya hancur juga gitu. Orang membuat seni yang mungkin membawa orang masuk ke dalam dosa, ya, setting porno, ya, pornografi begitu ya. Yang harusnya itu nilai seni tetapi itu dipakai untuk menghancurkan manusia. Nah, yang lain misalnya hukum, apakah demikian? Iya juga, gitu ya. Kalau kita lihat KPK sedang ribut sana, banyak hal diributkan, ternyata orang di dalam KPK sendiri bermasalah, ya. Apakah hukum di Indonesia baik-baik saja? Tidak, kita tahu, ya. Semuanya itu bisa diperjualbelikan. Untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya tentang vaksin, begitu ya. Kita ribut soal vaksin gitu ya, vaksin Nusantara lah, vaksin Indonesia, apa merah putih, vaksin yang lain-lain begitu ya. Jadi semua tatanan kehidupan, seluruh ciptaan itu tersentuh oleh dosa. Ya, kalau kita lihat kenapa sekarang bisa sampai terjadi pandemi sedemikian rupa. Ya, ternyata karena dosa juga, ya, karena ada hal-hal yang dilanggar oleh manusia, ya, sehingga itu menyebabkan dosa itu menyebar ke seluruh aspek kehidupan manusia. Nggak ada terkecuali. Keluarga yang terkecil, bahkan mungkin di dalam ibadah kita, ya. Jadi kalau di dalam ibadah kita melihat juga ada banyak pola-pola ibadah yang meniru pola-pola duniawi. Ya, kalau enggak begitu orang enggak datang beribadah. Jadi maknanya itu sudah semuanya berubah, gitu ya. Kalau kita melihat waktu umat Israel berjumpa dengan Allah itu, ya, waktu kita melihat Musa berjumpa dengan Allah, ya, enggak macam-macam begitu ya, enggak ada macam-macamnya gitu.
ya udah berjumpa aja gitu. Tetapi sekarang orang berjumpa dengan Allah itu dengan berbagai media, ya mediasinya banyak banget gitu. Yang kalau tanpa hati-hati maka dosa itulah yang masuk ke dalamnya, ya. Jadi kita nggak bisa memungkiri itu. Tetapi kita lihat tadi di dalam 7 drama tadi, ya, dari drama penciptaan, kemudian kejatuhan, kemudian kehidupan manusia di dalam masa perjanjian lama, kemudian sampai kepada Kristus gitu ya. Nah, ternyata kehadiran Kristus itu menyelesaikan ataupun menebus, ya kalau kita biasa membicarakan itu menebus, ya. Nah, penebusan inilah yang memungkinkan manusia yang jatuh ke dalam dosa itu, umat manusia di dalam masa perjanjian lama termasuknya, ya, termasuk manusia sekarang, ya, itu hanya bisa ambil bagian di dalam tatanan Allah atau gagasan Allah yang seperti waktu dia menciptakan, ya, tatanan Allah, dan kemudian masuk ke dalam kehendak Allah, gagasan-gagasan Allah itu, jikalau seseorang mengalami penebusan gitu. Nah, penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu adalah penebusan secara kosmik, ya. Jadi secara kosmos seluruh ciptaan itu ditebus. Nah, kalau kita mencoba memahami beberapa istilah daripada penebusan itu, ya, ini ya redemption gitu ya, ditebus daripada redeem itu dibeli kembali, ya. Kemudian perdamaian, direkonsiliasi itu dari yang tadinya bermusuhan kemudian diperdamaikan, kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah, kalau yang ditebus itu kita tadinya dijual di dalam perbudakan dosa, ya. Kalau ini kita berselisih dengan Allah, kemudian kita diperdamaikan, ya. Kalau pembaharuan itu punya pengertian kita yang sudah rusak, ya, itu dibaharui kembali. Nah, kemudian yang tadinya masuk ke dalam maut, ya, akan mengalami hukuman, itu dia diselamatkan, ya. Itu teologianya itu masuk ke dalam soteria. Kemudian orang yang mengalami penebusan itu dilahirkan kembali. Manusia lamanya itu diselesaikan gitu ya oleh karya penebusan itu. Nah, gagasan-gagasan di dalam pengertian penebusan ini itu menyiratkan bahwa yang dilakukan Kristus itu memulihkan manusia kembali kepada situasi awal. Ya, kosmik ini kembali dibawa kepada situasi awal, yaitu situasi waktu dia menciptakan langit dan bumi tersebut. Ya, waktu dia menciptakan manusia di dalam persekutuan dengan dia sebagai manusia yang mempunyai gambar dan rupa Allah. Jadi penebusan ini membawa kita semua, seperti yang dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya. Jadi memungkinkan apa yang Allah ciptakan itu, yaitu manusia di dalam gambar dan rupa Allah itu kembali berfungsi. Ya, kalau orang itu mengalami penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Nah, karena penebusan inilah kemudian akhirnya kita tahu apa yang menjadi peran kita, gitu ya. Apa yang menjadi makna hidup kita. Ya, ini adalah peran kita. Jadi peran kita itu kembali kepada peran di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 tadi. Ya, beranak cucu dan memeliharakan bumi, itu peran kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau seseorang menerima Kristus. Nah, kalau demikian, apa yang bermakna bagi hidup kita? Ya, kalau kedua hal tersebut yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 itu
kembali kita lakukan. Ya, karena itulah perintah daripada Allah kepada manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, di dunia kita yang peradabannya sudah maju, tidak seperti waktu Adam dan Hawa itu, gitu ya. Lalu apa yang bisa kita perankan? Nah, ini yang bisa kita perankan di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-10. Ya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Kalau di dalam VMD itu, ya, kata mujur itu berhasil. Ya. Jadi kalau orang benar itu berhasil sampai kepada tujuan di mana Allah menempatkan dia, yaitu panggilannya, ya, mengerjakan panggilannya. Kalau orang-orang itu berhasil sampai pada tempat di mana Allah menempatkan dia, apapun itu, gitu ya, entah dia ada di dalam area eksekutif ataupun yudikatif ataupun yang lain-lain, ya, ataupun sebagai manusia rakyat jelata, gitu, ya, tetapi yang mengerjakan panggilannya, gitu, maka kota itu akan bahagia. Ya, nah mungkin inilah yang diambil sama Pak Anies ya, kotanya bahagia gitu ya. Mungkin dia lihat ngintip sedikit ini dari firman Tuhan. Ya, jadi beria-rialah kota, penduduknya itu bahagia. Maka tadi di dalam pertanyaan, apakah arti daripada hidup itu ada yang mengatakan kalau dia bisa memberikan dampak bagi orang lain, ya. Kalau dia bisa menjadi garam dan terang, kalau dia bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang lain, kalau dia mengulurkan tangan pengasihannya kepada orang lain, kalau dia memperhatikan hidup orang lain, ya. Nah, kota itu hanya bisa beria-ria jikalau orang percaya itu tidak memikirkan atau tidak memikirkan kepentingan dirinya, tetapi kepentingan bersama-sama sesuai dengan gagasan Allah. Ya, sesuai dengan kehendak Allah waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya, bahwa kita diminta untuk mengelola dan memelihara alam ciptaannya. Maka yang akan terjadi, semua orang itu akan bersorak-sorai. Tetapi jikalau iya, ini saya salah menuliskan ya. Gemuruhlah sorak-sorai itu harusnya masuk di atas ya. Jadi bila orang benar itu mujur, beria-rialah kota. Lalu coba saya membacakannya dari Amsal 11. Amsal 11, sepertinya saya salah menuliskannya. Ya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Jadi kalau kita lihat, kalau orang-orang yang benar itu berhasil, orang-orang percaya, orang yang mengenal Kristus itu berhasil dalam artian dia sampai kepada panggilannya, ya, berhasil sampai kepada tempat di mana Allah meletakkan dia, maka dia akan membuat semua orang itu bersorak-sorai. Ya. Nah, pada saat itulah maka orang jahat itu akan mengalami sesuatu yang dia inginkan, yang kejahatan-kejahatan itu akan musnah begitu. Ya, kejahatan-kejahatan itu akan tidak ada lagi gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat ini berarti sebetulnya sangat penting gitu kedudukan orang percaya. Apapun yang nantinya akan dikerjakan. Ya. Jadi kalau ditanya, kalau begitu apa sih makna daripada hidup orang percaya? Ya mengerjakan mandat budaya itu gitu. Itu artinya gitu ya. Akan menjadi bermakna jika hal itu dilakukan. Nah, tadi kita sudah membicarakan kita punya banyak kesulitan karena dunia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana kita bisa membuat hidup kita itu bermakna? Ya kalau kita mengerjakan apa yang menjadi maksud Allah, ya, apa yang menjadi kehendak Allah, gagasan-gagasan Allah itu. Ya, kiranya Tuhan memberkati.
Saya kembalikan pada pembawa acara. Kalau ada pertanyaan, masih ada yang belum jelas, boleh bertanya, gitu ya. Silakan bertanya kalau masih ada yang nggak jelas. Baik. Halo, suara saya masuk? Tes. Oke, Kak. Baik, jadi kita mau masuk sesi tanya jawab. Ini nanti untuk 3 pertanyaan penanya dulu. Jadi aturannya boleh raise hand yang mau bertanya atau enggak menuliskan pertanyaan di room chat, nanti saya bacakan gitu. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya atau sudah jelas atau bingung? Mungkin ini deh, semua dimasukkan ke dalam view kali ya. Jadi sesi tanya jawabnya itu dihilangkan, terus kemudian semua masuk share-nya diberhentikan kali. Nah, gitu ya. Jadi semua masuk ke dalam view. Nah, silakan yang mau tanya, silakan. Iya. Halo teman-teman, di sini semua kah? Halo. Ya, sudah di sini semua ini. 21 orang. Iya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh send. Oh, ada chat masuk. Bentar saya. Iya, berhaha. Astaga. Kirain pertanyaan. Silakan. Apa udah jelas? Jelas ya? Gak ada. Ya, kalau gitu ada yang respon nggak? Ada yang respon coba? Iya teman-teman. Iya, ada yang memberikan feedback misalnya? Cuman jempolnya doang. Ya, coba dikasih feedback. Maksudnya demikian. Ini kan kalian mau lulus nih ya, mau lulus nih. Terus kira-kira mau ngapain ya gitu. Kalau dengar tadi itu kira-kira yang kepikiran apa gitu. Mau ngapain gitu. Jadi hidupku tuh bermakna jika apa kalau begitu. Kan tadi jelas ya, jikalau kita mengerjakan dua tadi, ya mandat budaya tadi, ya melahirkan mandat procreation sama mandat berkarya gitu ya. Nah kalau kita lihat itu sempat nggak ya kepikiran gitu, aku nih mau ngapain gitu, habis aku lulus tuh aku mau ngapain? Ada yang mulai kepikiran gitu dan mulai bingung mau ngapain ya gitu di masa pandemi lagi. Oh, ada yang resen Bang Obet. Oke, silakan. Oke Kak, thank you Kak buat sharingnya. Jadi ya tadi baru terbuka setelah Kakak kasih ini barusan ya penjelasan tambahan. Nah kadang-kadang Kak beberapa ya termasuk teman-teman yang sudah jadi alumni PMK begitu ya. Kadang-kadang kalau kami ngobrol gitu lalu aku tanya setelah ini ngapain begitu kan. Nah ada feedback yang cukup mengganggu aku sebenarnya gitu Kak. Ya yang penting kerjalah begitu. Yang penting nggak nganggur gitu. Nah sebenarnya Kak pertanyaan itu untuk mengerjakan mandat budaya tadi berarti sebenarnya kita harus ngerti dulu ya Kak ya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita begitu sehingga kalau aku sih membayangkannya sehingga kita kerja nggak asal kerja begitu Kak. Yang penting
ngasih CV, diterima wawancara, lalu kerja dapat uang begitu. Nah, kalau dari Kak Yudit sendiri gimana Kak? Kalau mendapati ada tanggapan-tanggapan demikian dari teman-teman yang fresh graduate dan mau kerja gitu, tapi pemahamannya masih yang penting kerja begitu, daripada Iya. nganggur gitu. Teman-teman, Allah menciptakan kita, manusia yang begitu banyaknya itu kan sangat spesifik ya, nggak ada yang sama gitu, nggak ada satupun yang sama. Nah, berarti kita punya peran kalau mengikuti mandat yang kedua, ya kita punya peran untuk memelihara alam itu. Nah, waktu kita punya peran itu, maka kita dikasih perlengkapan sama Allah, termasuk di dalamnya salah satunya adalah kalian kuliah begitu. Itu sebuah perlengkapan. Nah, maka dari itu sebelum keluar daripada kampus gitu ya, untuk melihat ulang gitu. Dari semua perkuliahan yang diikuti itu, poin mana yang disukai? Atau poin mana yang menggerakkan hatimu? Dan poin mana yang bisa dipikirkan itu akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Dan poin mana yang sebenarnya Allah sedang bekerja di dalamnya. Ya. Jadi misalnya begini, misalnya nih ya, ini kan kita sedang gencar dengan genos, tahu ya genos ya. Jadi genos itu adalah tes COVID yang dilakukan di beberapa terminal, ya baik itu terminal keberangkatan naik bus ataupun naik kereta maupun naik pesawat, gitu ya. Nah genos itu kan orang meniupkan nafasnya itu ke dalam kantong plastik, ya kan. Nah, kemudian kantong plastiknya itu kan nanti keluar gitu, kan dibuang ya kan. Setelah itu kan dibuang. Nah, sisa limbah itu gitu, itu kan harus dibakar, gitu. Karena itu limbah itu berbahaya, ya kan. Nah, ada nggak yang memikirkan itu ya gitu, ya. Di UGM itu menciptakan genos gitu, rapid test untuk ngetes COVID yang beda dengan rapid test dan beda dengan yang swab. Ya, tapi dia punya sampah nih. Ya. Nah, contohnya begitu. Ya. Atau mungkin sampah-sampah yang lain misalnya. Ya. Kalau misalnya sekarang kita pakai HP gitu ya, sampah daripada HP yang udah rusak-rusak itu gimana gitu. Misalnya begitu. Nah, kita punya enggak kesukaan itu? Atau kita punya kesukaan yang lain gitu. Ya. Nah, kesukaan-kesukaan itulah yang kemudian dibawa, digumulkan di hadapan Tuhan, membandingkan dengan gagasan Tuhan tadi, ya kehendak Tuhan tadi yang sangat kompleks gitu ya, yang macam-macam, maka kita akan menemukan sebetulnya poin apa yang bisa kita kerjakan. Itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan panggilan hidup. Nah, persoalannya adalah belum tentu waktu kita ngelamar di perusahaan itu kita diterima. Ya kan, itu kan persoalannya gitu. Nah, maka kita ngelamarlah di tempat lain yang karena ada kita nih punya kebutuhan nih, ya orang tua nih udah pensiun dan sebagainya, aku anak pertama begitu. Ya, ini adik-adik mau menyusul kuliah terus gimana gitu. Nah, kalau melamar pekerjaan itu ya kira-kira lah gitu ya, yang cocok dengan bagian-bagian yang sudah dipelajari apa, jadi tidak sia-sia. Nah, ini kita sebutkan ke dalam masa transisi. Tidak apa-apa gitu. Kalau memang harus masuk ke masa transisi, masuklah dengan baik. Ya. Tetapi tetap mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena kalau enggak, maka kita tidak akan mengalami kepuasan itu. Gitu. Satisfying itu enggak akan ada. Ya, kita akan terus mencari gitu. Nah, generasi yang saat ini terjadi, ya, jadi kakak-kakak kalian yang 5 tahun ini, ya 5 tahun lulus dan 5 tahun bekerja, itu punya satu kecenderungan dia pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, termasuk keponakan saya, ya, itu dengan santai aja diterima kerja gitu, belum setahun dia udah keluar, kalau dia tidak ada ikatan tanda tangan gitu, dia berani keluar aja begitu, karena dia memikirkan nanti aku cari kerja juga dapat lagi begitu, ya. Pindah-pindah kerja kenapa? Karena merasa nggak cocok, bukan itu begitu. Nah, apakah kita mau begitu terus? Gitu?
Ya. Nah, jadi mari kita berpikir secara baik. Kalau ini masa transisi 1 sampai 5 tahun, oke lah gitu. Ya, karena belum menemukan panggilannya itu tepat di mana. Gitu. Nah, sekarang orang cenderung juga ada satu kecenderungan yang lain, yaitu ya udah kalau ngelamar sana ngelamar sini ngelamar sana nggak bisa, ya udah ngelamar jadi PNS gitu. PNS mau jadi apa ya apa saja, pokoknya yang dibuka di situ gitu. Kenapa? Karena ada jaminan hidup. Ya. Nah, kita perlu berpikir dengan baik. Ya, apakah benar kalau kita masuk sebagai PNS itu akan menolong kita melakukan apa yang Tuhan mau tadi? Ya, kalau enggak, maka kita tidak akan juga mengalami satisfying. Mungkin kita dapat uang, ya. Tapi tadi kita membaca cerita di dalam Lukas yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa sia-sia gitu loh, hidupnya sia-sia gitu. Setelah dia menimbun harta dan semuanya itu tidak ada gunanya. Dia tidak akan mengalami kepuasan dan dia tidak akan mengalami bimbingan arahan yang Tuhan mau, itu yang dia ngerti memang itu bagiannya. Ya. Dan jangan lupa yang dikatakan pengkhotbah bahwa akan ada hari penghakiman gitu. Ya. Jadi hari penghakiman itu tidak hanya berlaku kita nyuri atau enggak nyuri gitu. Bukan itu gitu. Tetapi apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau enggak? Ya, di situ sebetulnya penghakiman itu akan terjadi. Oke, itu Opit cukup Kak? Oke Kak, berarti pada intinya memang ya kalau saya tadi menangkap ya nggak apa-apa dalam range waktu tertentu bekerja sambil terus mempergumulkan begitu Kak, tapi tidak Iya. ada konsep yang demikian gitu ya Kak ya. Jadi tidak asal aku kerja yang penting aku dapat duit gitu, bukan begitu. Tetapi memikirkan panggilan Allah itu apa. Maka dari itu perlu cepat-cepat untuk mencari tahu gitu ya. Dan perlu untuk peka karena kita sendiri yang akan mengalami kepuasan ya. Setelah bekerja sekian tahun uang itu kepuasan? Enggak. Gitu ya. Kebahagiaan itu bukan karena uang, makanya banyak orang kaya itu mati bunuh diri gitu. Karena bukan itu gitu. Ya. Bahkan mungkin uang itu bisa jadi mamon gitu, yang menarik kita keluar daripada persekutuan kita dengan Allah. Ya. Kerja terus, cari duit terus gitu kan, siang pagi malam gitu. Pagi siang malam, lembur dan seterusnya nggak pernah habis gitu. Ya. Oke. Bahkan sampai mengorbankan keluarga, kadang anak istri begitu ya. Oke. Oke, thank you Kak Yudit. Oke, makasih Obet buat pertanyaannya. Yang lain mungkin ada teman-teman juga yang lain mau bertanya. Apa jelas? Saya dengar itu kan kalian mau tes MBTI ya. Nah mungkin di tes MBTI itu mungkin baiknya bukan hanya tes MBTI kali ya. Tes ini ya. Tes ini loh apa namanya? Kemampuan dalam artian kesenangannya di mana gitu. Ya, jurusannya apa gitu. Jadi ada orang yang suka di belakang meja gitu ya. Ada orang yang communicator gitu ya. Nah, mungkin yang itu kali ya yang bisa menolong gitu. Kalau MBTI itu lebih kepada kepribadian. Ya, tapi mungkin yang bisa dites itu adalah keterampilan gitu. Jadi aku punya keterampilan apa gitu. Aku punya kemampuan apa gitu. Nah, itu baik untuk dites sebelum kamu masuk ke dunia kerja, bagi teman-teman yang belum tahu panggilannya apa gitu ya. Karena pada dasarnya Allah memberikan keterbebanan pada seseorang dan Allah memberikan kemampuan dan kesukaan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan itu gitu. Nah, jadi coba bisa dilihat gitu. Nah, kayaknya mungkin perlu dibicarakan dengan siapa Mas Bagus ya. Tesnya sebaiknya apa gitu. Oke. Baik Kak Yudi, makasih sarannya Kak. Oke,
Berarti nggak ada lagi. Oh, ada yang bertanya lagi. Teresa, Kak. Silakan. Yo, Oke. Teresa. Terima kasih Gilbert. Kak Yudit izin bertanya Kak. Ya, Kapan sih waktu yang tepat buat kita mendoakan panggilan hidup atau pekerjaan setelah lulus kuliah ini nanti? kapan waktu yang tepat ya? Sebetulnya waktu di SMA itu harusnya kita udah mikir-mikir gitu ya. Maka di SMA itulah kita akan mengambil jurusan tersebut. Mungkin di SMA itu belum sampai kepada panggilan yang secara konkret gitu, tapi baru memikirkan kesukaannya apa begitu. Ya, oh aku suka dengan binatang misalnya, oh masuk ke bidang-bidang itu, lalu apa gitu. Aku suka dengan sains, oh masuk ke FSM, lalu bidang-bidang apa begitu. Nanti di perguruan tinggi itulah dia makin diasah gitu. Ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang waktu SMA tidak pernah dibukakan hal yang demikian, maka pada waktu kamu memikirkan tentang skripsi gitu ya, waktu kamu memikirkan tentang kuliah praktek gitu ya, magang gitu ya. Nah, magang praktek itu kan tentunya di tempat-tempat di mana yang kita pikirkan itu menjadi kesukaan kita dan kita pengen tahu gitu. Kita mau mengasah itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan skripsi misalnya. Ya, di bidang itulah yang mau diteliti dan bagian itu yang kemudian akan menolong kita untuk menemukan apa sebenarnya yang menjadi kesukaan kita. Gitu ya. Tapi kalau skripsi pun sudah dibuat apa ya saatnya segera untuk mencari tahu panggilan Tuhan itu apa ya. Tadi Dek, dengan cara melihat apa yang membuatmu bergetar, apa yang membuatmu itu bergumul, melihat biasanya ya saya menolongnya, ayo kita jalan gitu, jalan. Jadi kalau di jalan-jalan itu di mana-mana di apa namanya mall atau di jalan raya atau di mana itu kita itu tergerak oleh apa di kampus misalnya kita tergerak oleh apa gitu. Misalnya di kampus tuh sederhana aja, tergerak oleh administrasi kampus kah gitu misalnya ya, dan kita selalu bergumul di situ. Bergumul tuh maksudnya bukan karena aku punya persoalan, bukan gitu ya, termasuk persoalannya orang lain tuh kita bergumul gitu, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, dan itu membuat kita berpikir ya, membuat kita berpikir, membuat kita menemukan analisa-analisa gitu. Jadi apa sih yang biasanya membuatmu menganalisa sesuatu, memikirkan sesuatu? Nah, itu biasanya menjadi perhatianmu. Ya, gampangnya begitu. Ya. Maka dari itu jangan enggak mikir apa-apa. Jangan kita menjadi orang malas mikir gitu ya. Enggak gitu. Tapi saya yakin setiap kita pasti akan ada pikiran yang menarik kita ke sana. Nah, itu apa? Ya, nah dari situ coba digumulkan, didoakan, dan itu akan menolong kita untuk mengerti, oh bagian-bagian ini loh yang saya suka. Ya, nah biasanya orang kalau suka itu dia akan tekun di situ. Ya. Nah, kayak misalnya ya, contoh ya Pak Terawan itu ya, Pak Terawan itu membuat vaksin Nusantara itu memang atas perintah gitu, tetapi dia punya landasan. Ya, dia punya landasan karena dia memang menguji coba beberapa metode begitu. Maka dari mendapatkan tugas dari atasannya di dinasnya ya di TNI itu untuk dia melakukan penelitian gitu. Ya, nah jadi kita melihat aja kondisi zaman itu membutuhkan apa yang menjadi ketertarikanku, dan itu akan menjawab tentang pergumulan zaman itu. Ya, oke, cukup. Cukup jelas, Kak? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Apa udah cukup? Teman-teman. Sepertinya udah cukup sih, Kak. Oke. Baik, jadi Indah nih kasihan ya, dari tadi masuk keluar masuk ya. Nanti dikasih rekamannya, Indah. Indah. Mungkin jaringannya agak terganggu. Iya, kasihan. Dia sudah
sulit connection-nya. Mungkin dia bisa dikasih rekamannya kali ya. Baik. Oke, jadi tadi bicara tentang panggilan hidup teman-teman. Jadi kata Kak Yudi tadi menarik gitu. Jadi kalau misalnya bekerja tentang mencari duit itu ternyata nggak terpuaskan gitu kayak. Tapi kalau kita bisa dapat panggilan hidup kita, bisa kita peka, maka rasa puasnya itu luar biasa gitu. Baik teman-teman. Tadi Obed resen, masih mau resen atau kalau Iya kan? enggak ya? Masa? Iya Kak. Satu lagi boleh ya Gilbert ya. Oke, Bang, boleh. Oke, Sorry, iya. Bang. Jadi tadi sebenarnya aku berharap ada teman-teman yang menanyakan, tapi tidak ada yang bertanya gitu Kak. Tadi kan Kak, dalam mandat budaya itu kita punya 2 panggilan gitu ya Kak ya. Panggilan untuk beranak cucu dan berkarya begitu Kak. Nah, di bagian pertama ini, apakah ini bisa dipahami secara literal gitu Kak? Harus menikah, punya anak, dan lain sebagainya begitu Kak? Atau memang ada makna lain yang bisa dipahami untuk memahami panggilan mandat budaya yang pertama ini gitu Kak Yudit? Iya, sebetulnya beranak cucu itu memang pesan Allah gitu ya, untuk memenuhi bumi gitu ya. Jadi ya secara normal, secara natural, Allah itu menciptakan kita sebagai manusia yang bisa beranak cucu. Jadi itu dia berikan kepada manusia yang dia ciptakan. Itu sebabnya dia ciptakan enggak Adam semua begitu. Tapi dia ciptakan Adam dan Hawa, dia punya maksud begitu. Dan Adam dan Hawa itu bisa saling tertarik kalau di zaman kita sekarang ya. Adam bisa tertarik sama Hawa, Hawa bisa tertarik sama Adam. Gitu. Jadi memang disediakan untuk itu gitu. Hanya saja kalau kita lihat ya Yuri resen ya, sebentar ya Yuri ya. Nah, hanya saja kita menemukan bahwa karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka ini pun kepleset-pleset gitu ya. Konsep ini pun jadi terpleset-pleset. Misalnya orang kumpul kebo, misalnya begitu ya, kawin cerai, misalnya dan seterusnya gitu. Tetapi jangan lupa di dalam Alkitab itu juga punya panggilan, yaitu panggilan melajang. Jadi sebetulnya yang normal, yang Allah berikan kepada setiap manusia itu ya beranak cucu. Nah, kalau misalnya dia memilih untuk seperti saya, ya single, gitu nggak menikah, maka dia bisa menghidupi orang-orang lain gitu, anak-anak yang nggak punya keluarga itu bisa jadi keluarganya gitu. Jadi fungsinya itu terjadi gitu. Ya. Nah, kalau ditanya apakah saya punya fungsi, itu punya gitu. Ya. Oke. Oke Kak. Oke, Yuri mau bertanya apa Yuri? Silakan. Ya, sebelumnya selamat sore. Jadi menyambung pertanyaan dari saudara Obed tadi yang menanyakan apa ya beranak cucu, beranak cucu itu dan bertambah banyak. Jadi saya ingat Jadi saya ingat tulisan dari Santo Paulus dan juga dari Yesus Kristus juga mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin. Bagaimana pandangan kepada orang seperti itu? Kan kalau Paulus kan mengatakan dari suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama di bab 7 mengatakan adalah baik bagi laki-laki jika ia tidak kawin. Dikatakan begitu. Bagaimana pandangannya mengenai hal itu? Apakah mereka itu orang yang buruk jika mereka memilih untuk selibat? Itu ingin saya tanyakan dulu. Terima kasih. Enggak ada Yuri, maksudnya tidak. Tapi saya katakan kalau memang itu panggilan gitu ya, Allah memberikan perintah kepada dia untuk selibat, ya enggak apa-apa gitu, selibatlah gitu ya. Nah, kenapa Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus begitu? Karena konteksnya di saat itu di dalam Korintus pun kelihatan bahwa orang kawin cerai begitu ya, orang melakukan perzinahan begitu, maka dia menganjurkan kepada jemaat Kristen untuk tetap pada kondisi pada waktu dia dipanggil, pada waktu dia bertobat begitu. Ya, jadi kalau memang kamu tidak perlu menikah, bisa hidup ya enggak menikah enggak apa-apa begitu. Ya, nah Paulus memperlihatkan di bagian itu kondisi yang semacam ini. Jadi ada konteksnya. Jadi konteksnya waktu itu orang menyembah berhala, banyak orang pergi ke kuil-kuil dengan pelacuran agama begitu ya. Jadi dia melacur dulu
Jadi di dalam ibadahnya itu ada pelacuran begitu, ada perempuan-perempuan yang menjadi budak daripada seks yang kemudian itu dianggap sebagai satu bentuk ibadah begitu. Nah, Paulus mengajarkan untuk kamu tetap menjadi seperti Paulus gitu, tetap single gitu. Ya. Tetapi dia memberikan catatan di situ banyak gitu. Jangan sampai kamu melakukan dosa. Kalau mau single ya jangan melakukan dosa. Tapi kalau kamu tidak tahan untuk single ya menikahlah gitu. Ya, itu anjuran Paulus kepada jemaat di Korintus gitu. Tetapi kalau orang menikah bukan karena terpaksa menikah, yang itu harus kita tahu. Karena yang perintah di awal Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya, dan itu sebuah mandat untuk beranak cucu memenuhi bumi. Gitu. Nah, mungkin yang perlu kita pikirkan adalah kalau demikian, apakah KB itu betul? Gitu? Ya, perintahnya beranak cucu begitu. KB itu betul atau enggak kalau begitu? Ya. Nah, kalian yang di sains berpikirlah dengan ayat ini begitu. Betul enggak punya anak dua saja? Begitu. Ya. Karena lama-lama punya dua anak itu menjadi sebuah alibi, menjadi sebuah alasan untuk hidup sejahtera. Tetapi apakah demikian? Ya. Oke, itu menjadi perenungan. Cukup, Yuri? Ya, saya kira tadi kan tulisan Santo Paulus itu mengatakan apa ya terkait dengan kehidupan pribadi. Saya kira seperti itu karena kan ada juga pendapat yang mengatakan Paulus itu Paulus itu diceraikan istrinya atau memang Paulus itu memang dasarnya memang lajang karena kan pernah ada yang mengatakan bahwa Paulus itu orang Sanhedrin begitu. Saya kira awalnya memang seperti itu. Rupanya memang ada latar jemaat Korintus itu rupanya apa ya Kak ya? Paulus memang dia tidak menikah, Dek. Jadi Paulus itu memang dia sebagai ahli Taurat ya, ahli Taurat, dia begitu giat di dalam pemberitaan Taurat Tuhan, kemudian dia memilih untuk tidak menikah begitu. Tapi nasihat itu diberikan bukan karena dia melajang, bukan, tetapi karena kondisi saat itu dia butuh membicarakan seperti itu gitu. Ya. Jadi kita perlu tahu ya, bagian-bagian firman surat-surat yang ditulis itu dia punya satu konteks, ada satu kondisi. Nah, Paulus menuliskan surat itu terhadap kondisi jemaat di Korintus yang secara moral itu tidak baik. Maka dia membicarakan seperti itu. Orang kawin mengawin gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, begitu Yuri. Jadi Ya, kita terima kasih Kak. Cukup. Ya, cukup apa ya? Sisinya. Cukup, Gilbert? Baik, Kak. Oke, Kak. Oke, teman-teman semua, makasih udah bertanya. Maupun belum, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh hubungi kita hubungi Kak Yudit mungkin ya, nanya lebih lanjut gitu. Oke, jadi teman-teman sebelum kita lanjut menutup persekutuan kita nih, sebelumnya kita bakal, udah share screen belum ya? Silakan dulu Ian. Share screen. Ya, sebentar ya. Baik. Oke teman-teman, kita mau angkat satu pujian berjudul Arti Kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu
Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Oke, berikutnya kita mau masuk doa penutup, tapi sebelumnya nanti teman-teman setelah doa penutup tuh kita mau ada sesi foto bareng. Jadi nanti teman-teman setelah doa penutup jangan langsung keluar, kita mau foto bareng dulu ya. Oke, kalau begitu untuk doa penutup saya minta Kak Yudit Kak untuk menutup kita Kak. Mari kita berdoa. Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati ciptaan-Mu yang indah, yang walaupun sekarang jauh daripada kesempurnaan yang dulu Engkau ciptakan. Tetapi Engkau memberikan kemampuan kepada manusia untuk membentuk dan berkarya di dalam budaya. Membentuk budaya dan berkarya di dalamnya. Tetapi Engkau tidak melepaskan manusia itu sendiri. Apalagi kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau turut ambil bagian di dalam semua yang kami kerjakan. Baik kalau saat ini kami masih studi menyelesaikan perkuliahan kami, Engkau ambil bagian di dalamnya. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, kami tahu Allah sedang juga berkarya di dalam hidup kami. Untuk itu tolonglah supaya kami bisa bertanggung jawab agar kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami ataupun bagi rekan-rekan kami dan kampus kami. Kalau nantinya suatu hari kami selesai dan kami berkarya di dalam dunia nyata, bekerja, kami rindu supaya kami juga boleh menikmati pertemanan yang Allah kerjakan di dalam hidup kami. Pendampingan Allah yang Allah nyatakan melalui hidup kami. Dan juga arahan-arahan kemana kami harus bekerja itu
yang kami rindukan agar karya Tuhan di dalam hidup kami itu menjadi nyata. Kami bersyukur kalau kami dilibatkan di dalam karya Allah pada saat ini di dalam dunia nyata. Karena Engkau bukan Allah yang jauh di sana, tetapi Engkau adalah Allah yang berkarya melalui hidup kami karena Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kami. Terima kasih. Mampukan kami untuk dengar-dengaran akan gagasan-gagasan Allah di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengenali secara baik, supaya kami boleh menikmati hidup kami yang penuh makna yang Engkau sediakan. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, yang tidak tinggal diam di dalam hidup kami, tetapi terus berkarya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Oke, sebelumnya boleh on cam mungkin teman-teman. Ya, kita mau foto bareng dulu. Masuk Betron nih. Oke. Teman-teman, udah semua kah? Yo. Mungkin boleh Ian. Teman-teman nanti aku akan hitung 1, 2, 3 gitu, nanti teman-teman boleh ambil posisi ya. Untuk Kak Olive, Bernice, Bang Yuri, apa sama Jose, apakah bisa on cam? Kalau tidak, nggak apa-apa sih. Oke, kalau gitu aku akan ambil ininya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Lagi? Udah. Atau cukup? Lagi. Cukup? Oke. Oke. Ya, makasih Kak Yudit. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudit. Terima kasih Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi. Dadah. Selamat beristirahat. Bye teman-teman. Ya, Kak. Siap, Kak. Amin, Kak. Siap, Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye teman-teman. Terima kasih, Pep. Semangat.